ini bahwa bisa hadir memenuhi undangan rapat RT di bulan Oktober ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kamu menjadi catatan amal baik kita isi Allah SWT. Bapak yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini tanggal 6 Oktober kita melaksanakan rapat RT yang biasanya malam Senin dan bertempat di Balai RT, dan malam ini agak berbeda. Nanti Pak RT yang menjelaskan ada apa ya, nanti nggak bertanya-tanya. Terus yang kedua, pada malam hari ini ada beberapa hal yang akan kita laksanakan, diantaranya pembukaan laporan seksi tentang ketua RT, lain-lain dan penutup. Untuk mengawali rapat malam hari ini, Bapak-bapak, kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Buka dengan bacaan basmalah acara malam hari ini, rapat malam hari ini diberkahi oleh Allah. Bapak yang kita hormati, cara yang kedua yaitu laporan seksi-seksi. Kebetulan untuk yang pertama seksi sosial tidak hadir, mungkin ada titipan Pak Adi? Tidak ada. Berdasarkan laporan seksi sosial pada bulan September, bisa 1.050.000. Untuk pengeluaran lahir mungkin belum bisa dilaporkan. Ini saya sampaikan untuk satu pada bulan September pada repatriasi di tanggal 8. Kemudian yang kedua mungkin seksi ketertiban dan keamanan, ini Pak Bambang Margono yang hadir, Pak Gundang ini yang bisa mewakili. Mungkin ada laporan tentang keamanan Pak Gundang? Belum ada, Pak. Aman ya Pak Gundang? Aman. Kemudian yang berikutnya laporan dari seksi pembangunan Pak Mulyati, mungkin bisa dilaporkan tentang kegiatan 1 bulan kemarin. Monggo Pak Mul. Baik Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu telah diberikan kepada saya. Seksi penangkapan melaporkan satu bulan Agustus ada 5.000. Untuk pemasukan bulan September dapat tambahan dari negara 150.000. Jadi saldo untuk hari ini seluruhnya 155.000. Untuk pengeluaran ini Pak. Jadi saldo yang dari saya untuk di perlengkapan 155.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengeluaran ini. Terima kasih Pak Mul. Jadi untuk saldo sesi pembangunan per 6 Oktober hari ini 155.000. Kemudian yang berikutnya dari seksi keagamaan, mungkin Pak Imam ada yang perlu disampaikan? Sama ya, belum ada kegiatan. Kemudian dari bidang muda olahraga, Mas Pai, Pak Plata dan Pak Udin ini nggak ada semua nih. Kalau tidak ada semua, berikutnya dari bendara nanti terakhir ya. Bendara nanti terakhir. Untuk itu yang berikutnya acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua RT 3 kepada Bapak Adil Semangka. Silakan. Yang kami muliakan ada 3 yang jangan mengerti sampaikan membaca ada 3 yang ada di mana ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita semuanya dapat bersilaturahmi di berkasihnya tanggal antar berangkat. Semoga yang berlaut pada
gerah sakit ringan maupun cukup memerlukan perawatan. Mudah-mudahan akan memberikan kesembuhan oleh Bapak-bapak yang kami hormati, pada malam hari ini mungkin belum mengalami pertemuan mengalami apa yang jangka waktu kami akan menyampaikan beberapa informasi yang paket. Pertama yang berkaitan dengan kemudian di sehingga kemudian kita ada informasi yang berkaitan dengan hubungan dengan tugas pada yang pertama untuk yang sedianya mau kami sampaikan yang berkaitan dengan artificial ini yang pertama karena di bulan Kamis ini masa CCTV ARW kompetensi berkaitan dengan bidang kompetensi semuanya sejumlah 50 lembar pokoknya senilai 3.000. Jadi nanti ini kalau biasanya sih kita ambilkan dari kas. Kalau dulu karena nilainya 2.000 berarti 100.000, karena sekarang naik jadi 3.000. Mungkin nanti mungkin bapak-bapak untuk memfasilitasi kas sampai 90.000 untuk membayar. Kemudian yang kedua, informasi untuk saluran air yang di Alun-Alun 7 sudah akan mulai dikerjakan. Alat berat sudah selesai, tapi hanya bagi terus maknya sudah datang juga. Kemudian saya informasikan juga dari Sabtu kemarin ini juga mandor sudah terima bantasan ya, karena kebetulan bukan sebenarnya teman di tempat kerja yang lama dan juga minta kemudian, jadi malah saya bisa banyak memberikan pesan-pesan dan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan apa yang kira-kira sensitif dengan warga Alun-Alun itu. Mudah-mudahan kalau tidak ada yang lewat sudah saya sampaikan, antara lain yang minta dikerjakan dengan hati-hati saat menurut. Kalau misalkan memangkas remote atau bagian yang jaga, mohon kembalikan seperti semula, seperti yang jaga. Dan mohon disediakan jembatan untuk sementara lewat dan ditemukan, tapi yang mudah-mudahan direalisasikan hal seperti apa yang kita boleh datang mas jadinya saya secara teknis yang lebih kuat, tapi tentu itu adalah ya, jadi kita tahu kalau kita nanti kami
itu, jadi mungkin nanti agak sedikit terganggu di halaman itu dan mungkin Pak dan kemudian ini berapa hari ini karena mungkin kebetulan juga tidak ada hujan sehingga selokan warna hijau dan bulan agak mantap, agak mati airnya. Kemarin sempat keliling di sawah, kayaknya aliran air ada yang mengalir itu di belakang masjid, tapi langsung belok kanan. Jadi kami mengusulkan untuk nanti di depan seperti bisa tengokkan air yang langsung ke kali, terus mampir dulu ke masuk pagi supaya air tetap bisa lewat. Jadi hal yang berkaitan langsung bersinggungan langsung dengan sama ini ya, sama karena beberapa bulan lalu juga sempat ada ini tempat ada gerakan atau digalakan lagi kamling sistem keamanan di setiap lingkungan. Jadi maksud kami mungkin baik kalau nanti kita memanfaatkan hobi kita yang hobi itu ya sambil juga nanti pakai kemudian Bapak semuanya bisa kami informasikan juga bahwa setelah beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan masukan saran dari itu dan untuk mendorong RW mengadakan rapat koordinasi pertemuan dan misalnya kemudian tadi malam rapat RW yang pertama kali itu terlaksana dan diikuti oleh semua RW dan seluruh RW yang ada. Kami juga kami masih memberikan masukan pada pelaksanaan rapat RW tersebut untuk ke depan supaya peserta ini lebih lengkap lagi dan masyarakat sesuai di RT dan semua organisasi masyarakat di RW atau kelompok-kelompok yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan karena banyak pihak-pihak jadi insya Allah juga tersebut kemudian menjadi agenda untuk dilaksanakan rapat RW setiap 3 bulan. Kemudian dari rapat RW tadi malam itu ada beberapa yang dihasilkan dibicarakan, antara lain adalah membahas laporan keuangan RW yang mana laporan keuangan RW ini nanti juga akan lebih sosialisasikan dilakukan karena sampai kepada bapak tentu saja nanti menunggu hasilnya masing-masing. Dapat ada seperti ini mungkin akan dapat tambahan informasi seperti itu. Terus kemudian pembahasan yang kedua juga mengenai pengunduran diri Ibu
Akhirnya tidak karena parah sehingga tidak dapat melakukan tugas beliau di ini. Yang sementara beliau itu sudah kerja di sini kurang lebih 20 tahun, sehingga dari rapat RW semalam disepakati saya sih general sebetulnya masih belum dulu di bawah RT bapak, tapi baru RW semalam sudah sepakati untuk memberikan pesangon kepada Pak Sunardi yang bekerja sudah 20 tahun. Karena memberikan gaji tiga kali gaji itu berarti gajinya Pak Sunardi kan ketika gaji itu dibagi 4 RT. Jadi per RT 750. Nah, kalau diwacanakan kemarin itu 750 itu yang 500 diambilkan dari ini apa dari kata lain diambilkan kemudian yang ini bisa dipakai apa seperti ini itu selain mengambil satu RT juga memutar otak ini terkait merah nanti dapat apa nanti tambahkan nanti sepertinya kalau tahun akan membuat jadi mungkin nanti saya menggunakan bapak untuk menggunakan 750.000 untuk hubungan pesangonnya Pak Sunardi. Nanti kami juga berkoordinasi dengan ibu KKRT juga karena dia juga ada kas sosialnya, sehingga nanti ibu akan bantu juga sehingga yang Pak ini depan 500.000 itu pun sebetulnya nanti masih bisa ada yang kita manfaatkan karena seksi sosial itu juga cukup kecil artinya bisa ada tapi bisa turun jadi kalau tidak umum bisa berhenti dengan karena ini tanggung sosial juga tapi monggo nanti bagaimana arahan bapak saya menggunakan itu dari sini kalau tidak kemudian masih berkaitan dengan pengunduran apa ini setelah bapak mundur kemudian apa dengan tanda pesangon, kemudian selanjutnya tentu adalah merembuk penggantinya. Sempat di juga perlu diganti atau tidak, jadi ada kemarin ada perlu tidak saja ada bingung nanti ada kandidatnya 2 orang
akan mengusulkan ya berkaca dari pengalaman yang sudah ada, satpam mundur itu kan sudah 3 kali ini yang Pak Firman itu mundur diganti adiknya, terus adiknya mundur terus ganti Pak yang itu kemudian tidak setiap mundur diganti ya Pak ya, biasanya wajar pengalamannya juga kalau mundur diganti ya ini pasti sudah diganti aja loh, cuma diseleksi. Nah, sekarang ada tim seleksi untuk menyelesaikan itu perwakilan dari masing-masing bidang keamanan KTP bersama Pak RW beserta tim seksi keamanan RW. Nah, itu yang menyeleksi kandidat dan kalau sudah ketemu nanti berarti personil nambah lagi dan tidak mengurangi durasi pengambilan dari satpam sepuhan. Nah, masih berlanjut mengenai satpam. Jadi setelah satpam jadi satpam kemudian juga perwacanakan ternyata selama 20 tahun ini gaji satpam itu juga dan agak misalnya inflasi apa sih dan memang satpam sendiri pun ya mungkin kemudian akhirnya dari rapat nanti malam itu ini sudah sebetulnya sekarang saya bilang saya mau ngatur dulu dalam warga juga, tapi kayaknya sudah mengarah kepada suatu keputusan yang malam yang ada dan ini pasti mulai jadi wacana yang mengarah pada ini nanti untuk menaikkan gaji satpam itu menjadi ya 1 juta lebih dan untuk itu nanti otomatis iuran keamanan dari RT masing-masing itu naik bertambah menjadi bertambah 200. Jadi kalau yang selama ini iuran pesampah dan satpam kita 1.380.000, jadi mulai ini menjadi 1.580.000. Ini kalau melihat iuran selama ini yang diterima masyarakat kayaknya masih cukup dengan maksud saya jangan sampai kok bisa kayaknya ini kita lihat kekuatan keuangan kita kemudian juga berjalan saran dan masukan seperti itu informasi yang berkaitan dengan satpam dari informasi rapat. Kemudian setelah itu masih ada lagi untuk KKM yang diajukan untuk ini tahun 2025 itu karena Pak Walinya ganti jadi belum jelas maksudnya yang harusnya tahun ini sudah turun beberapa peralatan yang diperlukan listrik, hujan dan seterusnya itu kayaknya terjadi. Nanti
Tapi mudah-mudahan kalau saya ada kesempatan ditanya, saya akan menyampaikan itu karena besok di Rabu tanggal 8 kami ketua RT ini akan undangan ke mewakili bapak-bapak, ada undangan ke aula hiburan utama Kota Magelang. Ini dalam rangka sosialisasi Perwal nomor 15 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Rodame itu artinya roda mas, sekarang namanya roda. Jadi kita lihat seperti apa sebetulnya nanti kami informasikan tentang Rodame sekarang. Informasi Musrembang menyambung yang sampaikan anak itu tadi, bahwa itu adalah alokasi dari Musrembang, alokasi yang realisasi pada tahun ini. Yang mana sebetulnya yang diusulkan itu dari Musrembang itu banyak, macam-macam selokan, ada juga ada pelebaran dan bahan itu tapi sementara yang lain masih sedikit, intinya yang bisa terrealisasi saluran air yang tertutup dan bahkan semalam juga disinggung juga mengenai rencana pelebaran jalan tembus di masjid itu sampai ke 7, tetapi ini sudah ya mengarah saja, dan itu hanya informasi bapak bahwa itu kemarin juga dibahas juga, tapi karena hal itu membutuhkan energi, waktu, dan sistem teknis yang banyak, maka nanti itu lain waktu. Artinya bahwa itu masih wacana itu masih ada yang membahas tidak ada, itu masih ada harapan kalau itu akan. Jadi seperti itu, setelah tidak menunggu konsultasi kita, konsolidasi kita di hubungan kita di KP3 yang sudah mungkin untuk sementara ada lagi satu lagi bahwa Pak, tapi juga ada program dari Kota Magelang untuk tiap hari ini ada bank sampah, jadi bank sampah disediakan ini tentu saja meskipun bunyinya adalah disediakan, sumber sampahnya kan dari disediakan, jadi otomatis dia akan melibatkan. Nah, karena kita ini ada Bu Petro, supaya tidak benturan dengan Bu Petro, kita nanti dia berjalan seperti selama ini saja, diambil oleh Bu Petro dengan kita, hak kita ini kita hibahkan bank sampah itu hasil dari bank sampah. Nanti secara teknis bagaimana pelaksanaan bank sampah di ada 3 bulan juga kemarin sudah berusaha untuk dikonsolidasikan oleh ditingkatkan juga, dan bocorannya nanti kita menempatkan 2 tempat sampah yang ada. Kita punya tempat sampah yang di luar itu dan itu untuk tempat sampah organik, terus tempat sampah yang abu-abu itu untuk menyimpan sampah-sampah yang bisa kardus, plastik, botol plastik, dan sisanya
itu berapa kilo. Nah, nanti ibu akan tanya tapi kemudian apa rekap Mbak ini nanti yang Mbak ini yang laporan ketua tambahan itu. Nah kita jadinya direktur bank, namanya Pak Bartono, direktur dan sampah, ketua bank sampah. Yang pengurus lain itu belum ada. Kita nanti yang itu kalian mau juga ketika nanti untuk mengurangi sampah dari kami. Sementara itulah sampah dulu sampai ke teknis lain yang barangkali nanti muncul dari ibu PKK untuk karena ini pun akan terbit peraturan wali kota awal mengenai bahan sampah untuk membuat sampah di setiap kali. Kemudian lain-lain masalah tanah longsor di timur RT 1, kemudian selatan di timur BPD, ada juga warga yang kemudian minyak pisau di RT 1, mengalami juga mulai aktivitasnya juga mengwadis dan diberikan peraturan juga. Kita ada kampung religi, ketuanya bulan Pak Sultan buat kampung religi yang juga. Jadi itu pandangan dari forum komunikasi antar umat beragama yang tidak teknik dan religi untuk apa, untuk menjaga kerukunan agama umat beragama. Karena andalan dengan agama maka namanya jadi berarti intinya dari semua agama. Untuk sementara ini itu yang bisa kami informasikan, yang bisa menjaga dan ini informasi bukan sampaikan, tapi wajiban kami memberikan informasi kepada bapak apa yang kami terima informasi dari bapak yang itu berkaitan dengan program untuk supaya mendukung dari adanya pada ini untuk sementara itu pamit, nanti mohon dibantu setelah ini kita akan menjadi apa saja, kemudian hal-hal yang tentu akan kita mintakan saran masukan dari bapak dan ibu, dan juga kita lihat koordinasikan dengan Pak Tio sebagai pengarah yang kita sampaikan kepada ini seperti apa. Sementara itu yang bisa kami informasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian mohon maaf jelas atau benar dan tidak. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Ketua RT yang cukup banyak mengeluarkan atau menyampaikan beberapa hasil rapat RW ataupun arahan tentang kegiatan RT 3. Terus selanjutnya mungkin bendahara Mas Yop, sudah siap? Monggo Mas Yop bisa dilaporkan dari mana RT 3 sampai nama Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menyampaikan untuk keuangan sampai dengan 6 Oktober 2020 pengeluaran
dan ini sudah kita diskusikan. Yang pertama bulan sampah masih tetap sama 387, kemudian kita ada 50.000, untuk sosial 250.000, untuk pembangunan 150.000, untuk snack 125.000 dan total listrik 105.000 rupiah. Total pengeluaran pada malam hari ini 2.330.000 rupiah. Saldo yang cash di tempat saya ada 610.200 rupiah. Seperti yang sudah kami share di grup RT3 Perumahan Bumi. Laporannya sekian, kami untuk mengucapkan bisa diberikan di laporan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diat yang menyampaikan laporan keuangan. Jadi saldo sampai bulan Oktober ini sebesar 3.154.200 Mas Diat. Pengeluarannya Bapak mungkin bisa membaca, diantaranya untuk uang sampah dan keamanan yang depan akan naik 200.000 ya Mas Diat. Nanti monggo bisa dihitung kembali. Pertama 200.000 itu untuk kenaikan satpam yang sudah beberapa puluh tahun belum naik. Nah ini kemarin sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Ketua RT, uang sosial, uang bangunan, uang meja dan uang listrik serta khususan Mas Diat. Terima kasih. Untuk berikutnya karena bendahara sudah melaporkan, mungkin sebelum lain-lain monggo ini kita mohon sarannya yang pertama kepada Pak Trijoko selaku pertimbangan bidang Tramtip, mungkin ada masukan-masukan ataupun arahan terkait apa yang sudah disampaikan, monggo kepada Pak Trijoko silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lebih menyoroti ke apa itu rapat RW. Kalau rapat RW itu, kalau saya sebetulnya mengusul RW itu karena sudah menerima duit, bagaimana ada laporannya. Itu laporan nanti di-share ke RT, RT sama ke warga. Jadi biar warga ini juga tahu berapa pemasukan RW tiap bulan dan untuk apa saja, ramu apa-apaan gitu. Jadi itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Saya matur, alhamdulillah nanti saran ini biar saya nanti bisa menjelaskan lagi. Terima kasih Pak Tri atas masukannya. Nanti biar ditindaklanjuti dari apa yang Pak Tri sampaikan. Kemudian yang berikutnya, Tuhan ini juga ada sesuatu Dewan Pertimbangan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan. Antok, ada masukannya Pak Antok, monggo. Wah ini ada usulan, saran, nasihat, no. saya ini pas gitu, itu ujiannya. Terima kasih Pak. Saya itu mau satpam tadi Pak. Ini agak lama ya kenaikan itu dari saya dulu tapi ditunda-tunda banyak. Terus yang ada kenaikan 200.000 itu mungkin hari tunggu sudah gimana Pak, sudah ada hitungannya, maksudnya nanti per warga jadinya berapa dan mulainya kapan. Nah itu Pak, jadi kalau nanti kalau pasti itu Pak. Jadi saya Pak. Terima kasih, mau langsung dijawab Pak. Terima kasih Pak Anto. Jadi memang apa kami belum menghitung dan kemarin mulainya dari surat
Kita ada bulan November belum menghitung tentang kemudian kalau menggunakan nanti ini adalah sekadar tergantung syukur-syukur tidak ada mungkin kalau naik 200 kita hitung dulu Pak kalau pajak kalau normal bulanan dari semua warga yang ada di catatan itu kan bulannya normal sebulan itu 200 juta 515 Ya, kurang lebihnya segitu. Waktu kalau rutin warga rutin bulan jadi kalau selama ini sampah itu 1 juta kalau misalkan sampah diambil menjadi 1 juta 580.000 Tapang Tapang sama tambah sampah 1.580.000 kemudian sosial 250.000 kemudian pembangunan 150.000 kemudian selek meja 125.000 kemudian token 100.000 ya 150.000 pisang itu 320.000 kurang pas. Jadi yang sekarang yang buat contoh yang bulan Oktober ini total pengeluaran pada malam hari ini Rp2.330.000. Kemudian pemasukan yang rutin dari iuran bapak-bapak itu kita contohkan yang bulan kemarin ya, karena yang bulan ini banyak yang belum mengambilkan itu 2.600.000 Pak. Jadi kalau 2.330 ditambah pengeluarannya tambah 200 berarti kan 2.530 kalau rutin sama sisi saya berarti punya tidak usah berapa hanya nanti PR-nya kita Pak Yok untuk partai ini mengusulkan Bapak ya mungkin tiap bulan kita tidak sedikit mungkin supaya tidak menggampang akan tetapi yang juga tidak usah khawatir juga karena apa karena pajak kan punya dana mengendap di kas negara juga kan berjuta itu untuk tambang bulan itu pengadaan ya ada dana cadangan dari KPBN Indonesia Bapak nanti ada jadi mungkin gambarannya seperti itu Bapak kita kalau rutin semuanya yang sudah tertera itu yang support bulanan biasanya kita tidak perlu menambah apa kurang lebih itu mohon persetujuannya Bapak jadi supaya kita sudah informasikan siap untuk memberikan tambahan persetujuan sementara arti lain sih persetujuan juga terutama menaikkan iuran itu kemudian untuk yang tahun 2023
kemudian bersama PNI ini ada 60 banjir ini karena daripada warga kita tangki lebih dari bidang itu banyak lah ini Bapak setuju kalau kemudian gas sisi anggota itu sebesar 150.000 buat kupon. Ini dikasihkan sebagai tanda bukti. Atau juga diketok apa enggak? Kalau itu ada mudah-mudahan menjadi amal kalau apa semuanya. Tapi kemudian yang pasangannya habis ngomongin nanti itu ya sudah yang nanti 50 itu jadi saya akan Bapak 500. Saya besok yang lihat pas terus apalagi lah dari ya, terima kasih. Jadi sudah dijawab pertanyaan Pak Anok. Jadi untuk kenaikan satpam ada solusi diambilkan uang kas, kemudian uang untuk sosial bantuan Pak Nardi diambilkan uang kas, kemudian PMI diambilkan uang kas, harapannya uang kas sudah minus ya Mas ya. Jadi hitung-hitungannya jangan sampai minus diambilkan uang kas padahal masukannya kita tidak naik. tapi kalau ada yang mau donasi untuk tanggung Pak Nardi juga tidak apa-apa nih. Jangan mau donasi itu tidak apa-apa. Kalau enggak ya sudah tidak apa-apa ini sudah. Jadi, terima kasih Pak Adi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kita mohonkan pertimbangannya mungkin dari Dewan Pertimbangan Bidang Keagamaan yang monggo yang kalau ada masukan saran ataupun arahan terkait yang sudah disampaikan monggo yang enten betul. Berikutnya dengan pertimbangan bidang muda olahraga ini Pak Miko ada masukan Pak Miko? Tidak ada ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ke masalah lain. Tidak hanya bidang setidaknya. Jadi monggo Pak ada saran dan masukan seperti apa? Mungkin kami harus bagaimana? Yes. Terus selanjutnya mungkin dengan pertimbangan bidang sosial nih Pak Yudi terkait tadi yang sudah disampaikan atau ada masukan monggo Pak Yudi. Sosial ini betul Pak. Iya. Tapi Pak di bidang sosial ini paling sering mengadakan kegiatan itu bidang sosial. Ngopi. Itu yang Jadi kalau tidak ada berarti monggo pada kesempatan lain-lain ini Bapak-bapak apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua RT ataupun masalah-masalah lain yang terkait dengan banyak hal masalah di RT 3 ataupun di RW monggo bisa disampaikan
ada keluhan, ada masukan dengan disimpan dalam hati, mungkin disampaikan usulan-usulannya, masukan-masukannya demi kebaikan dari RT 3 khususnya maupun RW 12 pada umumnya. Karena tadi banyak hal yang disampaikan oleh Pak Adi selaku RT terkait beberapa hal kebijakan yang telah difokuskan, diantaranya tadi pengunduran diri satpam, pengunduran diri ketua ibu PKK, kemudian ada seleksi satpam baru, kenaikan gaji, kemudian ada bank sampah, ada program mungkin perbaikan gorong-gorong. Nah, monggo ini siapapun Pak, monggo Pak Tri. Nah, kalau ada bank sampah, yuk bayar sampah itu. Yuk dicabut di daerah ini apa gimana? Ya itu formalitas seperti biasa. Formalitas melaksanakan ada apa? Pedro. Nah itu makanya saya bank sampah, kalau sudah bank sampah, mosok istilahnya menyediakan untuk Bu Petro, yang lainnya di ono roda 3 itu buat dimanfaatkan. Nah ini cuma usulan ya Pak. Ya makanya itu ada bangsa pelaksanaan yang lebih serius selanjutnya kemungkinan ada inovasi. Jadi termasuk yang disampaikan Pak Pribadi nanti suatu ketika kita itu ya nanti akan sampai ke sana. Saya sendiri kalau menyampaikan apa yang saya dapatkan di RT terus kemudian ada dapatkan di Kusmaya. Iya, Saya semangat ya Pak. tak potong dulu Pak Haji. Ya, yang saya ketahui tapi saya juga diam aja untuk dulu sambil. Misalnya sampah itu tidak diambil beberapa kali, harusnya boneku muda disetujui sampai yang saya ulah rapatnya yang kasih dulu Pak Kodul. Itu kan ya sebetulnya sampah itu kan tugas pemerintah. Nek setahu saya itu mobil itu kan supir ya digaji, petugas ya digaji, ya bensin ya dicepati lah. Tapi kok izin jaluk neng RW 12, saya bingung sampai saat ini itu bingung. Gitu Mbak. Jadi nek apalagi terus sekarang ada bank sampah. Ayo bank sampah terus duit sing dibayar ke neng neng apa itu neng tukang sampah itu terus besok kan itu kan harus ada solusi loh. Ya. Makanya saya maturkan di situ. Jadi kayak RT telu gini loh Pak. Jadi kalau laporan ini pasti ya nopo duit sak ini dibeli gini. RW kan juga nopo duit kan bodoh. Yang sudah selain dari RT kan juga dari luar itu kan juga ada. Yang kita kan nggak pernah tahu keuangan RW itu yang mau potong. Akhirnya begitu disambati kok rano duit dan lain sebagainya. Nah itu sing jenengan nggih Pak Isnur, jenengan nggih futsal dan lain sebagainya. Itu kan harus benar-benar biar seperti tadi saya sampaikan bahwa ada laporan tertulis di serning RT serning warga. Jadi kita itu tahu RT RW kuwi kere randuwi atau ugi dan sebagainya kita tahu. Aja ngomong abab-abapan gini Pak. Abab-abapan itu aku iso pinter banget kalau ngomong abab itu Pak. Terima kasih. Ini insya Allah arahnya seperti Pak Tri juga sudah sampaikan. Lalu kita mengingatkan di forum yang sudah mulai akan nampak semangat bahkan seperti ini ya Pak. Kendaraannya Pak. Kendaraannya bisa Pak. Selama kendaraannya Pasangan Pak. Mungkin menambahkan Pak Adi, jadi tadi malam saat rapat RW itu rapat perdana untuk pengurusan baru, diantaranya RW 3 itu ada Pak Ketua RT, Pak
Boyadi, saya, Pak Hadi, dan satu lagi Pak Bambang Margono. Jadi tadi malam itu sudah perdana. Nah, salah satunya memang yang disampaikan Pak Tri itu sudah tersampaikan tadi malam. Jadi intinya tadi malam sudah disampaikan dari RT3, dimohon semua keuangan yang ada di RT itu dimohon laporan tertulis sehingga nanti bisa disampaikan ke semua RT dan warga. Itu sudah disanggupi. Sekarang baru proses pembuatan laporan masing-masing dari satu diantaranya laporan kas RW, kemudian laporan kados napa Pak Adi? Wisata itu ya Pak Adi ya. Wisata rafting. Nah, itu ada pengurusnya sendiri, kemudian ada Kamboja 9 nanti juga laporan, termasuk Kampung Religi ada laporan. Nah, itu memang tadi malam sudah disampaikan dan kemungkinan janjinya akan disampaikan secara tertulis terutama pada laporan RW yang ada. Seperti itu ya Pak Adi? Ya, tadi kan Pak Adi kan belum menyampaikan. Iya, ini mungkin Makanya saya bukan kurungu orang, aku yo mau pengen menunggu wae. Biar jelas kan. Ya begini, Pak. Saya ngomongin kasih pegang. Nah, itu sebenarnya usulan Pak Tri beberapa waktu yang lalu baru diusulkan tadi malam karena tadi malam itu baru ada rapat RW sejak pengurusan yang baru. Betul ya Pak Adi? Seperti itu. Mungkin Pak Tri Semalam sudah saya sampaikan semuanya yang saya catat selama ini yang tadi Pak. Saya atur ke depan sudah pasti mengarah seperti yang itu ya. Jadi, menurut itu kalau nggak salah ada sempat minus ya pas RW 400. Terakhir ini sekarang minus 400 ribu. Ini tapi nanti untuk kejelasan detailnya mungkin belum ada tertulis sehingga belum bisa menjelaskan. Mungkin di konten Pak Tri ya. Terima kasih. Monggo bapak-bapak yang lain ada hal-hal yang perlu disampaikan. Mumpung kita ketemu mungkin diawali dari sebelah sini Pak Heri. Ada keluh kesah yang perlu disampaikan selama ini, monggo Pak Heri. Hanya untuk menanyakan pembangunan dengan belokan itu mau kira-kira berapa lama ini? waktunya kalau kemarin sih saya tanya ya kurang lebih 1 minggu. Saya usul Pak, kalau sebelum wujud itu tersedia sama wujudnya jangan dikeruk dulu, lalu bilang seminggu setelah spasi mesake yang lama itu juga sekian. Jadi diomongin aja, nek belum wujudnya tersedia karena gorong-gorong itu saya mikir besok banjir ini kok komentar Pak, tak mau begitu, ya kan? Nah itu urusan penggorong lah. Nah saya ya cuma usul itu, unit itu tersedia dulu, karena pasti yang lama itu seperti itulah. Jalan yang jalan sopopon itu kan begitu unitnya lama kan terus dikeruk, berang-berang gitu kan belum. Akhirnya kan juga apalagi ini di kampung, di Jawa. Oh itu dibilangin sama penggorongnya. Mandor itu apa jenis Pak? Herman. Ini gue nggak bisa ya. Pokoknya ini hati-hati ya. Karena ya, beri lebih toko itu. Oh ya, harus Pak Terima kasih. Karena berkaitan dengan adanya banyak kendaraan di Arwana 7 itu. Itu kemarin saya langsung minta Pak ya. Untuk kalian itu saya minta kembali langsung diangkut Pak. Mudah-mudahan yang dilaksanakan. Maksudnya lah ditunggu di situ kan. Saya pengalaman saya unit itu harus tersedia dulu, baru dilakukan pemerukan. Nek janjinya seminggu. Nek janjinya itu nek istilahnya itu nanti nek seminggu besok mau karena alat berat sudah ada kekeruk unitnya dong toko-toko.
Yudit tadi sih sudah untuk ini kalau mana itu tapi tutupnya saya tidak Ini kayak biar lana raya panjang tutupnya. Tutupnya nanti kalau umpamanya murahan tersumbat ya matasi dia. Tutupnya itu panjangnya salah tutupnya itu kalau dipasang salah tutup. Nah itu teknik nanti Memang dikasih bak kontrol, jadi ada koyo arwana Nah, sini kan kecil-kecil mas, panjang mas. Waduh arwana raya itu. raya rapat gitu ya. Terus tanya, TCK juga dinamakan kan setiap rumah punya pembuangan. Itu apa perawonnya itu iso mentok ngatasi kan. Itu kalau di bawah nggak masalah, kalau di atasnya kan harus bobok. Bibitnya, nah itu tesnya dari mana? Dan itu di bawah di anu pas. Ya nenek semuanya Ya, pas di bawahnya itu di bawah. dan bobok tuh makanya di situ. Kalau tiap rumah salurannya makanya itu harus Mana saluran yang perawat masuk kan kecil lah. Walatnya kan mau juga. Iya, jadi jangan kan ekor ini lapis nih. Itu aja. Kalau dari talang, dari kamar mandi, Kalau PDAM rawan terus itu tapi kalau orang itu kebiasaan bisa kamu itu goni tak. tunggoni Tapi belum pun masuk lah deh. pangsiunan meneh sing tunggoni ya. Pokoknya nanti dia ojo sing lewat juga saluran biaran ke rumah-rumah. Ya. Itu ya mas. Anu mungkin sing bantuan ini Oh dibor. masih. Wah, bah aku terus ngomong, ini anu boy. Jadi mas. Buat pulau kota sih, lari tahu tuh buri sapa ngerti ngoten iki dari perhatian. mau. Saya menggunakan itu spesial itu. Kalau itu spesial itu masih cuy. Itu juga. Itu itu. Itu ceritanya sampai mentok sana Pak. Mengenai itu panjangnya, Iya. kok cuma 30 Komandan itu jauh komandan ya. Sampai mana? Saya itu dihitung lagi. Panjang apa? Depan rumah yang jenengan ngarepe piro? 8 kali berapa kan gampang itu. Itu sopong gak mulai gak sopong ini gak Pak Aris tekan mentoki ono piro kali 8. Nek 8 itu berarti paling dia wong itu anu tuh dawa niki 120 lho Mas. Niku YouTube kan 120 to kan kan. Ayo Mas, sampeyan nek sing biasa dipakai di Pemda itu 120. 120 ambil aja. Kamu kok Ya, Kalau nih mengenai itu sudah pesan lah. itu antara lantai kerjanya mau nggak tahu gimana. Ya harus. Biasanya itu mesti dikasih apa itu gali terus dikasih lantai kerja. Ya itu harus. Lantai kerja itu beri telur di telur dulu baru dipasang ini. Dari 2 hari itu paksa Lo juga sudah pesan lah deh. Mengenai panjangnya itu toh, sudah pesan. Ya anu nanti panjangnya pastinya berapa? Wujudnya itu yang tersedia itu berapa? Misalnya wujud kok tersedia 38 meter. Ya kowe enek kowe nurut 40 meter. Lah sing 2 meter kok dandani nek betul tinggal ya bisa menjaga dengan ya ning mandor ada. Ada biasanya yang itu orang mandor untuk kalian. Jadi terima kasih. Jadi itu Mas Eri perkiraan 1 minggu, kemudian sampai kan 1 bulan. kalau
kan nggak ada. cepat. Iya. Nek unit sudah tersedia dan alat berat sudah itu cepat. Alat berat itu paling lama merusak mulu paling Pasti di mana? satu hari. Di Jakarta itu. Saya tanggal 19 pergi ya Pak. Kemudian terkait mobil tadi parkir yang Kapan lagi? yang ditanyakan Pak Heri tadi parkir yang Mobil yang lain. Dia dari RT 2 kan itu sama. RT 2 itu enggak di tahu nanti kalau bapak yang nanti kan boleh Alatnya itu kan harganya adalah pokok kan. nanti kalau bapak yang dia pengajian orang itu nanti mereka mobilnya mungkin bisa dipakai di setiapnya bangun bahwa ada kendaraan sebagai mobilnya daripada nggak bisa keluar masuk tapi sudah seperti kan ya seminggu tapi mungkin apa ini pas itu pindah kendaraan Juga ini ya Pak, karena kan di Arwana 7 itu ada apa parkir mobil dari RT lain, mungkin kita koordinasi untuk RT khususnya RT 2 itu bisa diinstruksikan paling tidak untuk memindahkan mobilnya sementara saat pembangunan, mungkin seperti itu Mas Khairu, sehingga khawatiran tadi traktor atau tipunya lewat itu nanti ada masalah, apalagi itu aparat kan nanti ada mobil aparat kan berbahaya kalau terus nanti itu bersinggungan dengan pembangunan, mungkin seperti itu ya Pak. Iwan sama Bintang. Ini tempat Pak Iwan kan enggak. Parkirnya sering di kan ya Pak Heri. Parkir di Depan depannya Pak Heri. Pak Iwan. menginginkan warga tempat mengondisikan parkir. Harusnya yang ngerti ibarat pakai langsung ya kalau saya dipandang komennya polisi tentara itu. Terima kasih itu. Yang berikutnya mungkin Pak Mul ada tambahan. Terima kasih banget untuk rapat-rapat yang dimulai itu di RW, di pada RW, karena satu dan hal terpaksa mendadak saya pindah ke sini kalau tepatnya. Masalahnya untuk di gudang kita di RW 12 itu di dalamnya itu untuk rumah semut, rumah semut itu masuk ke apa ya tempat-tempat pesan-pesan itu Pak, banyak sekali di sana. Nanti rencana saya bersihkan dulu, saya turun bersihkan, nanti saya support sama Baikon. Nah, setelah itu saya bersihkan lagi, mungkin 1 hari 2 hari masih muncul lagi pandan semutnya. Habis itu nanti untuk pintu utama itu kan masih terbuka, kuncinya itu belum hilang ya. Nanti saya berikan peserkan kunci ada lagi, kalau saya tunggu lagi. Paling 50.000 sudah bisa dibuat kunci lagi. Bisa bersih, bisa. Itu aja Pak nanti Pak. Kalau nanti yang belanja Baikon di Baikon sama untuk pembuatan kunci baru yang di pintu utamanya. Bersih dari sana mungkin bisa digunakan untuk kerja bakti kalian itu air itu Untuk masalah air Pak, jadi masalah air karena sawah itu masih membutuhkan air karena tadi masih pertumbuhan untuk padi. Jadi air sementara dimasukkan ke sawah semua Pak. Mungkin sudah besar sedikit, sudah sudah keluar padinya, mungkin sudah dikeluarkan lagi, untuk air sudah dikeluarkan lagi. Sementara sawah-sawah sekarang itu membutuhkan air, jadi dimasukkan ke sawah semua. Jadi untuk air yang mengalir sebelah barat itu dari kalau kita di samping ke barat itu lebih rendah di sana, jadi tarik lagi tidak bisa. Jadi untuk tempat air yang jalur ke barat sama yang muter di barat itu sudah air di jalurnya air. Jadi ya tetap nunggu sawah pagi itu sudah mulai panen, jadi nanti air sudah dikeluarkan lagi baru berfungsi. Sementara yang mati dulu untuk airnya. Karena sawah kan masih butuh air.
Itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Mul. Jadi kenapa ditempatkan di sini? Salah satu sudah disampaikan oleh Pak Mul. Dan waktu karena tadi malam buatnya di rapat RW Pak Mul. Jadi kita malam ini PKK itu juga di sini. Asal alihkan di sini semua ada di sana. karena kondisi Tempat foto kasihan semua banyak. Ya Pak Mul, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian Pak Niko, ada Pak Niko, Pak Diman, Pak Widoyoko, oke, Pak Ari, lanjut Pak Kundan, Pak Apri, Pak Andika, Pak Anto masih ada. Mungkin tadi masih kurang Pak penjelasannya masalah pemindahan pos satpam tadi. Nanti bisa dijelaskan Pak. Oke. Itu yang kurang tadi. Kalian sudah diingatkan Pak Mul bisa disampaikan terkait ini karena ini juga apalagi yang saya tadi lupa. Oke, jadi juga mengenai pemindahan peserta dari peserta lama ke atas itu semakin sempat dibicarakan. Kenapa dibicarakan? Karena RT1 menanyakan kebiasaan. Jadi ceritanya dulu itu Pak Purnawirawan itu meneruskan programnya Pak Omni mengenai wacana memindah pos satpam ke atas. Karena apa? Karena dari sana tidak ada rumah-rumah warga yang masuk ke lingkungan dari otomatis pengamanan dari terus kemudian ditindaklanjuti dengan kebetulan kan dari tahun-tahun lalu ada RKM gitu, program RKM yang mengalokasikan dana-dana ke RT. Nah, diawali dengan kesepakatan bahwa akan membangun pos satpam baru di atas di depannya anu gudang dan ada bangunan itu pos satpam. Nah itu dananya itu menggunakan dana RKM boleh dibilang RT1 dengan perjanjian nanti setelah dibangun pos satpam lama itu boleh digunakan RT1 untuk nah pada waktu itu kan semua programnya sedang bikin gudang, kita bikin gudang di sana dengan jabatan dan juga sudah karena kejadian sebenarnya ya sudah pakai kita di RT1 juga dari gudang akhirnya aku juga bingung lokasi dari tempatnya maka terus ada untuk harper dengan membangun pos satpam baru di atas tapi kemudian pos satpam yang lama jadi digunakan sebagai gudang ya karena waktu itu kesepakatan dari semua RT dan ini seperti itu maka ada pelaksanaannya itu mau tidak mau kita semuanya ini dijalankan seperti itu ya nanti setelah RT1 mengfinishing pos satpam atas itu sampai dengan layak artinya kan pos satpam itu ada fasilitas ya seperti di bawah bisa kursi listriknya TV-nya tidak layak tahu kan itu pos satpam yang akan digunakan dan pos satpam yang baru akan dan kemungkinan portalnya juga nanti akan terbatas dengan kalau buka tutup itu tidak kurang
Dan seperti itu apalagi sudah organisasi juga apalagi dan kan sistem kamarnya nanti jadi lebih banyak program tidak ada tapi masih dalam persiapan menuju ke sana. Itu tambahan itu yang dibangun dan informasi. Lalu kemudian juga informasi yang lain untuk kalau kami misalnya menginformasikan dari kelurahan dari RT atau dari panitia yang sekira-kira bermanfaat untuk kemungkinan bermanfaat untuk warga, saya akan teruskan ke RT yang sekiranya butuh konsolidasi atau harus warga juga nanti akan teruskan kalau seandainya itu bermanfaat, tetapi kok pelaksanaannya begitu ya, misalnya yang terakhir kami informasikan itu kan pelatihan barista atau mungkin ada dari rapar pelatihan apa kamu apa yang aktif aja, entah itu diinformasikan petani atau yang membutuhkan atau bapak sendiri yang memerlukan kegiatan itu aktif di pulang sendiri. Jadi tinggal kalau misalkan memang memerlukan informasi lebih detail, saya dihindari nanti saya carikan informasi. Jadi informasinya itu dan pokoknya saya bukan yang model besar khusus untuk itu enggak, tapi informasi selalu dasar dan saya selalu mengerti yang bukan siapa yang mau siapa sebenarnya saya sendiri supaya mampu tapi juga bersama dan saya enggak yang komen atau apa itu enggak juga diam juga enggak apa-apa, tapi yang penting apa yang salah juga setiap hal yang menyangkut entah perubahan waktu tempat itu kan saya informasikan ya, perubahan tempat di sini juga saya informasikan maaf jadi tempatnya dijadi karena dibangun dari semut dan waktunya di hari Senin karena tempat hari Minggunya kami ada rapat hari umur saya selalu hari kita mau sebentar twing, tapi insya Allah juga sebelum saya melakukan perubahan suatu saya selalu akan memanfaatkan para dewan pertimbangan yang bekerja untuk saya minta pertimbangan ya saya tidak sangat dan alhamdulillah dan ini lancar ini saya ingin nanti mingguan dulu yang bekerja Pak Haji yang paling bermasalah itu kan Pak Haji apa ini dengan tadi kan kita nengok jadi kita agendakan seperti sekalian pertemuan ini apa bayar di tidak lama ya minggu siang itu jawabannya Pak RT ada yang biar tambahan ada lagi ya mungkin salah satu oh iya monggo bapak masih ada
Pas, bapak-bapak, pun cukup. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Yang, oke, Pak Hadi, Pak Piong. Di untuk saldo sampai dengan detik ini yang cash min 39.000 ditambah masih dilanjutkan apa Kemudian lagi, Pak Hadi. Terima kasih malam ini siapnya itu 20 dan berarti bulan depan Pak Apri nih, Pak Apri ya Mbak? Bulan depan snacknya berarti Pak Apri apa Pak? Kalau Pak Haji enggak toh? Pak Haji tidak apa-apa, saya beritahu dulu tidak apa-apa. Pak Haji ya. Ya Pak Haji kalau Biasanya enggak ada lah. jawaban atau Pak Pri, kadang atau Pak Pri itu juga siap gitu. Berarti jam sehari kita buat Ya, anu tak nggak boleh Pak Haji dulu. jangan ada ke sana. Itu Pak Pri sementara informasinya diberikan dulu nanti jam sehari kita informasikan. Setelah hasil koordinasi dengan atau Pak Haji. Benar. Menurut Pak, terima kasih Bapak masa partisipasinya dan mungkin juga apa yang Bapak sampaikan di forum ini. Kalau itu karena sudah cukup semua masukan sudah disampaikan, maka untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.